Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid darini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita terus kembali. Wa idza khasamta lan nalikane para padusira ketika kemudian ada sebuah perdebatan ya. Fatawakkar mongko fatawakkar mongko gawe agung sira. Ketika perdebatan kita kita membuat diri kita yang berwibawa. Ketika terjadi perdebatan, fatahafad lan ngrekso sira. Fatahafad lan ngrekso sira min jahlika saking guneman bodho sira. Wa ajalati kalan kesusu sira. Kita jaga diri kita, jangan kelihatan menampakkan kebodohannya, jangan tergesa-gesa, tapi yang pelan. Ketika terjadi sebuah perdebatan seperti itu. Watafakkar lan mikir-mikir sira fi hujjatikan dan hujjah sira. Kita harus memikirkan betul tentang hujjah yang kita sampaikan. Jangan nanti hujjah yang disampaikan malah sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks yang sedang diperdebatkan. Seperti itu. Wala tuksir lan aja ngekehno sira, wala tuksir lan aja ngekehno sira al isyarata ing isyarat. Jangan kita memperbanyak pada isyarah biadika kelawan tangan sira, dengan tangan kita, mungkin dengan nunjuk-nunjuk dan sebagainya. Kita hindari itu. Wala tuksir lan aja ngekehno sira atau wala tukathir lan aja ngekehno sira al iltifata ing noleh-noleh. Ilaman maring wong, jangan kita memperbanyak untuk tengok-tengok ilaman maring wong waro akakang ing dalam guri sira, orang yang di belakang kita. Jadi ya kita yang tenang ketika kita ada dalam sebuah perdebatan itu ya benar-benar kita usahakan kita berwibawa, jaga omongan kita, jangan sampai kita omongan-omongan yang tidak penting yang kemudian memperlihatkan kebodohan kita, tergesa-gesa memikirkan tentang apa yang akan menjadi hujah yang akan kita sampaikan. Jangan kemudian memperbanyak isyarah dengan tangan, dengan mungkin tunjuk-tunjuk atau dan sebagainya, atau juga dengan kemudian menggunakan banyak toleh-toleh kepada orang yang ada di belakang kita. Wala tajasa lan ojo jegang siro. Jangan kemudian duduknya kita itu kemudian duduk yang bahasa Indonesianya itu. Kalau bahasa Jawanya itu jegang. Jegang itu duduk yang kakinya itu diangkat gitu intinya. Wala tajsulan ojo jegang siro ala rukbatai kain atas dengkul loro siro. Kaki kita jangan diangkat kemudian sampai lututnya itu kemudian diangkat. Kita duduk yang bagus, umumnya sedang bersila ya bersila. Wa idza hada lan nalikane wis sirep apa ghadabuka bendu sira fatakallam mongko guneman sira. Ketika kita sedang bertengkar, benar-benar kondisi bertengkar, maka kemudian ketika ngomong itu nunggu kemarahan kita itu reda. Kalau kemarahan kita reda, kemudian kita menyampaikan, kita ngomong, insya Allah omongan yang kita sampaikan ketika dalam tidak kondisi marah itu omongan yang benar. Sebab omongan yang kita sampaikan, ucapan-ucapan yang kita sampaikan ketika dalam kondisi marah itu biasanya tidak terkontrol. Nanti ucapan-ucapan tersebut ucapan yang banyak kekeliruannya karena didasarkan dengan amarah. Wa idza qarabaka lan nalikane marakake ing sira apa asultanu sultan fakun mangko ana sapa sira minhu saking sultan iku ala hadis sinani kaya ing atase pucuke pedang atau ing atase landepe pedang. Ketika kita itu dekat dengan sultan itu seperti kita sudah di atas tajamnya sebuah pedang. Kita harus hati-hati sekali sebab sedikit saja salah, wah bahaya.
Kalau kita dekat dengan pemimpin itu justru kita dalam kondisi bahaya, seperti kita ada di atas sebuah apa namanya tajamnya pedang. Wa iya kalan ngrekso sira. Wa sadiqal afiyati ing konco ing dalam tingkah waras. Kita jaga diri kita dengan ketika berteman dengan orang yang bertemanannya itu hanya dengan ketika kita itu sehat. Ya, ketika sakit kemudian dia menjauh. Ainahu krana sak temene sadiqul afiyah iku adal a'dai luwih musuhe pira-pira musuh. Itu menjadi apa? Orang yang sebenarnya musuh kita. Ketika kita sedang kondisi lagi sehat, mungkin berteman, begitu sakit menjauh. Ketika lagi enak, kemudian mendekat, begitu lagi agak kesusahan menjauh lagi. Kita jaga diri kita dari teman yang model seperti itu. Wala taj'alan ojo ndadekno sira malaka ing bondo sira. Akrama ingkang lebih mulia min irdika saking keperwiraan sira. Kita jangan sampai harta kita itu menjadi lebih mulia daripada harga diri kita. Jangan kemudian untuk memperoleh harta itu kemudian kita sampai mengorbankan harga diri. Kita lebih mengutamakan harga diri kita daripada kemudian harta. Maka jangan jadikan harta kita itu lebih mulia daripada harga diri kita. Fahada, titik selesai ya. Alhamdulillah ini. Fahada, untuk akhlaknya seperti itu secara umum bagian akhir tadi menerangkan tentang bagaimana kita berakhlak. Fahada mengkotaiku fahadal qadru mengkotai ikilah kira-kirane omongan, kira-kirane kalam. Fahadal qadru mengkotai ikilah kira-kirane guneman atau kalam. Ya fata hewong nom iku yakfika nyukupi apa hadal qadru ing sira. Mim bidayatil hidayati saking kawitane hidayah, kawitane pituduh. Apa yang tadi disampaikan, yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali semuanya dari atas, dari awal sampai akhir. Ini sudah mencukupi untuk kita dari permulaan petunjuk bidayatul hidayah. Fajarrib mongkon jajalo sira. Kita mencoba biha kelawan bidayatul hidayah nafsakan ngawak sira. Kita coba terapkan pada diri kita sendiri. Apa yang setelah kita pelajari dari bidayatul hidayah, kita terapkan untuk diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kondisi diri kita menghadapi ajakan atau tata cara yang disampaikan dalam bidayatul hidayah. Fa innaha krana sak temene bidayatul hidayah iku salah satu aqsamin ana telu pira-pira tuntuman, ada 3 bagian. Ismun utawi sak bagian, yang satu bagian iku fi adabi taati dalam adabe, dalam pira-pira adabe taat. Adabnya beribadah, tata caranya beribadah. Ismun utawi sak bagian, yang satu bagian lagi iku fi tarkil ma'asi dalam ninggal pira-pira maksiat. Yang satu bagian itu dalam konteks bagaimana kita meninggalkan maksiat. Jadi satu pembahasan, satu bagian itu bagaimana cara kita bertaat, kita taat kepada Allah, tata keramanya. Kemudian bagian yang berikutnya yaitu bagaimana kita menghindarkan diri dari maksiat. Waktu semenuntai sak bagian ikufi mukhalatatil khalqi in dalam bergaul kelawan makhluk. Yang ketiga itu bagaimana cara kita bergaul dengan sesama makhluk Allah. Ada 3 bagian. Wahia utawi bidayatul hidayah iku jami'atun kang ngumpulake li jumali muamalatil abdi maring pira-pira jumlahe pertepunganane kawula ma'al khaliqi sartane Allah dat kang nyiptakake wal khalqi lan makhluk. Karena bidayatul hidayah itu sudah mencakup kepada globalan bagaimana tata cara kita bermuamalah, bagaimana tata cara bermuamalahnya seorang hamba kepada Khalik, kepada Allah, dan bermuamalahnya seorang hamba dengan hamba yang lain. Bagaimana tata caranya kita bergaul dengan Allah, berakhlak dengan Allah, dan kepada sesama manusia. Fa'in ra'aitaha mongko lamun to ningali sapa sira ing in ra'aitaha mongko lamun to ningali sapa sira ing bidayatul hidayah. Kemudian kalau kita melihat kondisinya bidayatul hidayah munasabatan ingkang patut ingkang nocoki ketika itu cocok linafsika maring awak sira. Wa ra'aita lan ningali sapa sira qalbaka ing ati sira, dan kita melihat hati kita ma'ilan ingkang condong
yang cenderung ilahi maring bidayatul hidayah. Cocok ini, cocok ya. Rohiban tur demen fil amalin dalam amalake biha kelawan bidayatul hidayah. Fa'lam mongko ngerti ya sira. Ketika kondisinya seperti itu, ketika kita coba bidayatul hidayah kepada diri kita, kita tajrib, kita mencoba untuk menerapkan hidayatul hidayah itu kepada diri kita, kemudian kita melihat ternyata itu sesuai dengan munasabah, itu sesuai dengan diri kita. Kita melihat hati kita itu yang condong kepada bidayatul hidayah, cocok. Bahkan senang untuk mengamalkan apa yang ada dalam bidayatul hidayah. Fa'lam monggo ngerti ya sira annaka ing sak temene sira iku fa'lam monggo ngerti sira annaka ing sak temene sira iku abdun kawula nawwara kang madangake sapa Allah Gusti Allah taala mahlur Allah bil imani kelawan iman qalbaka ing ati sira. Maka ketahuilah bahwa Anda termasuk hamba-hamba Allah yang hatinya dipenuhi dengan cahaya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika cocok dengan hidayah, itu berarti hati kita itu sudah dipancari sinar keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syarraha lan jembarake sapa Allah bihi kelawan iman sadraka ing dada sira. Dan sudah diluaskan hati kita untuk menerima keimanan. Wa tahaqqaq lan nyatakno sira anna li hadhil bidayati saat temene iku kadue ikilah bidayah, kadue ikilah kawitan nihayatan utawi ono katok. Kita harus tahu bahwa adanya bidayah itu nanti ada juga puncaknya. Ada puncak. Ini kan bidayatul hidayah, permulaan. Kalau nihayahnya, puncaknya nanti beda lagi. Wa wara'aha lan setuhune iku ing dalam burine nihayah asraron utawi ana pira-pira rahasia wa akhwaron lan pira-pira lembut-lembute wa uluman lan pira-pira ilmu wa mukasyafatan lan pira-pira pambukane Allah taala. Di balik itu di balik adanya apa ketika sudah sampai di nihayatul hidayah katanya, katakan nihayatul hidayah itu berarti puncak daripada petunjuk Allah, maka di balik itu pasti akan ada sir, ada rahasia. Ada rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ada sir, ada kemudian akhwar, sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang sangat detail yang akan kita ketahui. Dan ilmu, pengetahuan-pengetahuan dan mukasyafah, pembuka-pembuka dari Allah. Itu yang akan diterima ketika kita sudah sampai nihayah, puncak daripada hidayah. Waqad dakna lan teman-teman nanti pakai sapa ingsun ing asrar akhwar ila akhirih fi kitab Ihya Ulumuddin, ing dalam kitab Ihya Ulumuddin itu tentang masalah nihayah, tentang puncak daripada petunjuknya Allah, nihayatul hidayah berarti ini kan bidayatul hidayah, kemudian puncaknya yang nanti ada sir itu sudah dititipkan oleh Imam Ghazali keterangannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fastaghil mongko ketemu lo sira. Maka kita usahakan bitahsilihi kelawan ngasilake kitab Ihya Ulumuddin. Coba kita cari tentang bab itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa in ra'aita lamun ta ningali sira. Nafsaka ing awak sira ketika kemudian kita melihat diri kita. Tastaqilu ingkang milang abot sapa sira. Al amala ing amalake bihadhil wadhaifi kelawan ikilah pira-pira penggawean. Watunggirulan ingkar apa nafsuka hadzal fanna ing ikilah fan ikilah cabang ikilah warnana ilmu minal ilmi saking ilmu. Kalau kemudian kalau kita kemudian melihat diri kita itu ternyata merasa berat untuk mengamalkan itu atau mengamalkan wadhifah-wadhifah itu, kemudian ingkar kepada fan ilmu yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang akan membuka asrar, akan membuka akan adanya muka syafat, pembuka-pembuka dari Allah SWT yang ada dalam hati kita. Wataku lan ngucap sapa sira, masih wataku lan ngucap laka maring sira. Apa nafsuka nafsu ira. Kemudian nafsu kita itu mengucapkan anna yang fangka, saking endi manfaat ing sira apa hadal ilmu kila ilmu.
fi mahafilil ulama, dalam biro-biro perkumpulan para ulama. Bagaimana bisa manfaati ilmu ini, sementara kamu itu ada di kelompok para orang-orang alim, kamu nggak akan bisa. Wa mata yuqaddimu kalan ing dalam kapan ngajoake ing sira apa hada ikilah ilmu, bagaimana akan memajukan dirimu, ilmu ini akan memajukan dirimu ala al aqrani atas pira-pira kanca. Wan nadhara lan pira-pira wong kang bandingi, punya teman sepantar. Kamu nggak akan bisa untuk di atas mereka. Kamu nggak akan bisa mendapatkan mukasyafah. Kamu nggak akan bisa mendapatkan asrar-asrar dari Allah. Kalau kemudian kita sudah pesimis dulu terhadap diri kita, untuk mempelajari ihya saja sudah kemudian belum pantas lah saya untuk mempelajari ihya, nggak bisa. Itu namanya pesimis. Wa kaifa yarfa'u lan kaya apa munggah atau kayak apa ngluhurake apa hadal fan man sobaka ing pangkat sira fi majalisil umarai ing pira-pira pelungguane pira-pira pemimpin. Bagaimana mungkin itu ilmu itu tersebut bisa mengangkat derajatmu dengan para pemimpin-pemimpin, wal wuzara ilan pira-pira patih. Maunya di sini ya para pemimpin, mungkin presiden, para menteri dan sebagainya. Kaifa yusilu kalan hale kaya apa nekaake apa hadal fan ing sira ila silati maring peparing wal arzaqi lan pira-pira rezeki. Wa wilayatin lan nguasani, wa wilayatil awqafi lan nguasani pira-pira waqafan. Wal qada'i lan pira-pira keputusan hukum. Fa'lam, monggo ngerti ya sira. Kalau kemudian kita melihat diri kita kemudian diganggu dengan omongan-omongan seperti itu, kemudian ketika kita akan tahu tentang masuk kepada setelah bidayah ini, kemudian kita pelajari, setelah itu kemudian nanti ternyata di balik itu masih ada nihayah, ada puncak daripada petunjuk yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Bagian itu sudah dititipkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian kita coba untuk mencarinya ke sana. Kok kemudian ketika seperti itu kita berkeyakinan atau meyakini dalam hati, merasa berat untuk mengamalkan itu, untuk mengamalkan wadifah-wadifah yang ada, malah ingkar dengan fan ilmu tersebut, nggak bisa. Kemudian nafsu kita mengatakan bagaimana akan bermanfaat ilmu tersebut di kalangan para ulama. Kamu itu siapa, maunya seperti itu? Kapan bisa meningkatkan ngajokna itu, kapan kamu akan maju melebihi para teman-temanmu yang sepantar? Bagaimana akan mengangkat derajatmu di majelisnya para umaro, para wuzara? Bagaimana akan bisa menyampaikan dirimu kepada peparing atau rizki-rizki, ataupun kemudian bisa menguasai wakofan-wakofan untuk bisa kamu kelola atau memberikan keputusan sebuah hukum? Gak bisa seperti itu. Kalau sudah perkataannya seperti itu, fa'lam, mongko ngerti sira. Anna syaiton asat temene syaiton, bahwasanya sungguh setan iku kot aghwaka. Teman-teman nglacutake sapa setan ing sira. Wan sakalan lalekake apa setan ing sira, mungqalabaka inggon bali sira. Wa matfakalan tegese panggonan bali sira. Berarti setan sedang menggoda kita, menjadikan kita lupa bahwa kita itu sebenarnya tempat kembalinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatlub mongko nyupriya sira laka krana awak sira syaitan ing syaitan mislaka kang umpamane sira liyu'allimaka terapun mulangi sapa setan ing sira mak ing barang tadunnu kang nyono sapa sira annahu ing satamene mak iku yang fa'uka manfaati apa mak ing sira. Wayusilu kalan nemokake apa mak ing sira ila buhyatika man pengangen-angen sira. Kalau memang seperti itu kondisinya, berarti setan itu sebenarnya sedang melalaikan kita tentang tempat kembalinya kita sebenarnya. Kemudian tidak mau kemudian untuk kita menjadi pejuang-pejuang untuk bisa naik derajatnya di hadapan Allah. Barang siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah pun kemudian di atas
oleh manusia pun dia akan diangkat derajatnya di sekitar manusia. Kalau kemudian seperti itu, menurut Imam Ghazali tadi, ya udah cari saja setan yang lain untuk bisa mengajarkan dengan apa yang menjadikan apa yang kita angan-angan itu seolah-olah yang tidak mungkin, kamu kemudian cari kembali untuk bisa belajar. Kalau memang itu adalah godaan setan, gambarkan kemudian setan satunya lagi yang untuk bisa memberikan pelajaran umpamanya, ilmu yang bisa kemudian menyampaikan kita kepada apa yang menjadi angan-angan kita. Ya intinya melawan, kita harus lawan itu. Kita jangan mau dipermainkan seperti ini oleh setan. Tumak lamang ngono ngerti sira ana usah temen kelakuan koto dalam waktu kang wis kliwat iku layasfu ora bening laka ate sira apal malaku keluhuran fi mahallatika ing dalam pangkat sira ing dalam perkampungan sira fadlan apa maneh an qaryatika saking desa sira wa baladika lan negara sira. Ya, jadi tetap yang sudah-sudah itu tempat tinggal kita itu ya tidak bisa kemudian akan bersih dari segala sesuatu yang kemudian menggoda, itu tidak. Pasti ada hal-hal yang nanti ketika kemudian kita itu coba belajar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, kita cari ilmu untuk semakin menerapkan bidayatul hidayah untuk diri kita, kemudian kita naik kepada nihayah, puncak yang kemudian akan mendapatkan sir, asrar, akhwar, ilmu-ilmu mukasyafat. Tapi tetap ada yang tidak senang, tetap ada yang tidak suka, nanti tetap, karena kuncinya dalam Imam Ghazali menyampaikan ridon nas ghayatun la tudrak. Senangnya manusia itu adalah ghayah, puncak yang tidak mungkin bisa diketemukan, pasti nanti ada yang tidak senang. Sumaya futuka mengoneli ngepotake ing sira pal malaku kraton al-muqimu kang langgeng wan naimu lan kenikmatan adaimu kang langgeng fi jiwari rabbil alamin ing dalam tetangganan ing Allah datang mengarani wong alam kabeh. Maka kemudian kalau seperti itu kita akan kehilangan pangkat kita yang abadi di hadapan Allah, kenikmatan yang selamanya yang ada di bersama Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka jangan mau, setan itu selalu kepinginnya menjauhkan kita dengan berbagai alasan yang seolah-olah kemudian itu kayak seolah-olah hal yang baik. Nanti kamu malah jadi sombong, nggak usah belajar-belajar seperti itu, biasa-biasa saja, nanti kamu munculnya nanti sombong. Itu sudah bisikan-bisikan setan. Kalau kita kemudian mau belajar pada sebuah ilmu, kemudian ada suara-suara dalam hati, kemudian suara tersebut seolah-olah menghalangi untuk tidak usah belajar hal tersebut. Nanti dengan berbagai alasan yang disampaikan melalui bisikan-bisikan nafsu, yaitu setan memang kerjaannya seperti itu. Wassalamu tawi keselamatan iku alaikum ingatasi sira kabeh warahmatullahi lan rahmati Allah Ta'ala wa barakatuhu lan keberkahannya Allah Ta'ala walhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kagungan Gusti Allah. Seluruh puji, seluruh pujian itu semua milik Allah. Baik pujian Allah kepada Allah, Allah kepada makhluk, makhluk kepada Allah, makhluk kepada makhluk. Itu hakikatnya semua kepada Allah. Maka sering disampaikan puji kang patang perkara iku lillahi kagungan Gusti Allah. Semua pujian itu hakikatnya semua kepada Allah. Awalan yang dalam kawitane, wa akhiran dalam akhirnya, wa dhahiran yang dalam dhahire, wa batinan yang dalam batin. Wala haula lan ora ono wala haula lan ora ono kekuatan sumingkir saka maksiat. Ora ana daya maksiat. Wala quwata lan ora kekuatan lakoni illa billahi. Angin illa billahi. Angin pitulunge Allah. Al-aliyyi kang luhur. Al-azimi kang agung. Wa sallallahu mugi-mugi paring rahmat ta'lim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ngatasi Gusti kita, kepada Gusti kita Muhammadin nyatanya Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada
junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi. Wa sallama lan muga-muga paring salam sapa Allah. Tasliman kelawan keselamatan kafiron kang akeh. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ini selesai juga untuk pembahasan dari Hidayatul Hidayah. Alhamdulillah, terakhir yang disampaikan oleh Imam Ghazali, jarrib biha nafsak. Coba terapkan apa yang ada dalam Hidayatul Hidayah kepada diri kita. Karena hidayah itu isinya ada 3. Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, bagaimana kita berusaha tata caranya kita taat kepada Allah, bagaimana tata caranya kita meninggalkan maksiat, dan bagaimana caranya kita mukhalatah atau bergaul dengan sesama makhluk. Ini diatur, kemudian ketika itu kemudian diterapkan dengan diri kita. Kalau kemudian diri kita itu memang sesuai, condong hati kita, senang untuk mengamalkannya, maka berarti hati kita sudah dipancari keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti setelah itu nanti akan naik lagi sampai kemudian masuk ke nihayatul hidayah, puncak daripada petunjuknya Allah, yang nanti di sana itu ada asrar, ada sir, ada rahasia-rahasia Allah, ada akhwar, pengetahuan-pengetahuan yang sangat lembut, yang memang hanya tertentu hamba-hamba Allah yang memilikinya, ada ilmu-ilmu, ada mukasyafat, pembuka-pembuka dari Allah. Itu keterangannya, tuntunan-tuntunannya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Monggo dipelajari, silakan kita semua untuk berusaha bagaimana caranya untuk menjadi hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah, karena yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang dilihat oleh Allah itu apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak akan melihat kepada bentuk kita, tapi walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bisa bermanfaat, menjadi keterangan yang barokah, yang bisa menjadikan diri kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka adyanana wa abdana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa talamidana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa jiwarika wa ayatika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa tawfihin wa tabakhir min syarri sunnaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna afiyati wa salamah wa haqiqna wa iyyahum taqal istiqamah wa aidna wa iyyahum min mujibatina tamma fil hali wal ma'an innaka samud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamal mutabadilahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa miqdaril 'azim. Subhanallah sampai disebut assalamu alaikum alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya selesai untuk pembahasan sama saya sudah saya sampaikan tentang Hidayatul Hidayah. Untuk selanjutnya nanti bisa dirembuk bersama-sama dengan admin Mas Ari. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.